Salam lestari, saya Nos. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPKD, pertolongan pertama pada gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari kematian. Dan saya di sini akan memfokuskan kepada hewan berbisa dan beracun. Hewan berbisa itu akibat berbisa itu akibatnya adalah mengganggu dan merusak organ tubuh dan jaringan saraf. Kalau beracun itu adalah kandungan zat dalam tubuh makhluk hidup yang dapat menyebabkan reaksi alergi dan mengganggu keseimbangan kinerja organ tubuh. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hewan berbisa dan beracun. Tidak semuanya, tapi hanya beberapa yang saya ketahui dan juga mudah dijumpai di alam bebas maupun di rumah kita. Yang pertama itu pasti ular. Ular di alam bebas maupun di rumah kita mungkin mudah ditemui. Ular itu menggigit aktifnya itu pada pagi hari dan sore hari. Dan ular itu bukan cuma ular, tapi semua hewan itu biasanya menggigit ketika dirinya itu merasa terganggu, walaupun kita tidak mengganggunya atau merasa dirinya dalam bahaya, seperti itu. Dan tidak semua ular itu berbisa dan beracun. Ada yang berbisa dan ada yang tidak. Dan di sini saya langsung menjelaskan cara mengatasinya. Cara mengatasi gigitan ular itu, pertama, kita jangan panik. Karena kalau kita panik itu kita tidak akan bisa berpikir dan juga banyak bergerak. Dan kalau digigit ular itu kita jangan banyak bergerak, kalau bisa diam. Karena kalau kita diam itu racun yang ada dalam tubuh kita itu tidak terlalu berjalan. Terus ikat bukan, kalau digigit ular di sini ya ikatnya di sini, seperti itu, biar racunnya itu tidak menjalar ke seluruh tubuh kita. Setelah itu jangan angkat itu lebih tinggi daripada paru-paru, karena itu bisa menyebabkan sesak nafas. Dan jangan cuci bekas ular itu, karena kita tidak tahu ular itu berbisa dan beracun dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Jangan bunuh ular yang telah menggigit kita, karena semakin bahaya takut menggigit kembali. Dan kalau bisa, kalau kita tidak digigit ular, kita semuanya cuma dililit aja tapi tidak digigit. Kalau bisa kita jangan bergerak. Kalau kita bergerak, ular itu merasa terganggu kan. Lebih baik kita diam saja, seperti itu. Dan lalu bawa ke dokter. Dan jangan dikasih apa-apa, biarkan saja. Jangan dikasih obat apa salep itu, tidak usah, biarkan saja itu setelah diikat itu langsung bawa ke dokter, jangan dicuci atau jangan diapakan lah, seperti itu. Yang kedua itu ada kalajengking. Kalajengking itu ada yang serius gigitannya, maksudnya ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Terus cara mengobatinya ini itu, yang pertama, cuci bagian kulit yang tersengat dengan air yang bersih dan menggunakan sabun. Kompres dengan kain yang diberi air dingin selama 10 menit, ulangi beberapa kali. Tujuan itu untuk mengurangi rasa sakit dan mencegah penyebaran racun. Ketiga, oleskan minyak kayu putih atau minyak tawon pada bagian yang tersengat. Bisa juga mengoleskan salep yang mengandung antiseptik atau anelesis. Dan yang kelima itu minum air susu atau air kelapa. Namun jika tidak mengalami kesulitan dalam menelan, jangan makan atau minum apapun. Terus cara menghindarinya kan, kita biasanya kalau istirahat di alam bebas itu kita duduk sembarangan. Untuk menghindari dari gigit itu, kita hindari dari pohon atau batang pohon yang sudah mati. Yang kedua, selalu cek tempat yang kita mau duduk itu, kita cek itu ada apa tidaknya itu. Terus periksa kembali sepatu ketika akan digunakan. Takutnya kan kalau kalajengking kecil itu yang kita pakai itu di dalamnya kita tidak, tanpa kita tahu kalajengking itu masuk, jadi cek terlebih dahulu. Jika memiliki alergi terhadap sengatan serangga, bawa selalu injektor infeksi seperti EpiJen dan selalu waspada. Yang ketiga itu kelabang. Mungkin orang menganggapnya itu hal yang sepele, karena tidak semua orang itu tahu kalau kelabang itu ada yang
efeknya itu sangat fatal dan ada yang tidak. Dari ciri-cirinya itu biasanya kalau kita dalam keadaan benar-benar fatal di gigi kelabang itu kita demam, mual, membengkak di area gigitan, membengkak kelenjar di getah benih, gatal-gatal, dan jantung berdebar. Dan cara mengatasinya pertama kali itu letakkan kompres hangat ke area yang terdampak atau rendam bagian kulit yang digigit kelabang dengan air hangat. Langkah ini tidak bisa mematikan racun kelabang yang masuk ke dalam tubuh. Letakkan kompres dingin untuk mengatasi pembengkakan atas gigitan kelabang. Ketiga, konsumsi obat-obatan untuk mengatasi nyeri, reaksi alergi, hingga perandangan. Yang keempat itu ada lintah dan penyit. Itu biasanya ciri-cirinya itu bengkak, gatal, dan kemerah-merahan. Cara mengatasinya itu lepas lintah atau penyit dengan bantuan air tembakau atau air garam. Bila ada tanda-tanda reaksi kepekaan, gosok dengan obat atau salep anti gatal. Dan yang kelima dan merupakan hewan terakhir yang saya akan bahas di presentasi saya ini, yaitu sengatan lebah atau taun. Ketika kita disengat lebah atau taun itu segat itu emang kurang berbahaya, tapi efeknya itu bengkak, merah, dan gatal. Dan cara mengobatinya itu cobalah gorek sengatan itu dengan mata pisau atau benda tajam ya, atau dengan mendorong ke arah samping, balutlah terus itu mendorong ke arah samping biar sengatnya itu keluar. Terus balut bagian yang tersengat dan basahi dengan larutan garam. Ketika di rumah atau bepergian kita hendaknya menyediakan P3K dan obat-obatan yang kalau apalagi kita bepergian dan itu kita bepergian ke alam bebas, yang perlu kita siapkan ialah yang harus ada di kotak P3K itu yaitu kain kasa steril, cairan atau gel antiseptik, peniti, termometer, piset, gunting, plester luka, obat-obatan pribadi seperti kita mempunyai penyakit jantung atau sesak nafas itu kan biasanya ada yang disemprot ya bawa itu, tergantung Anda memiliki penyakit apa seperti itu. Terus yaitu obat-obatan mah, diare, dan alergi, obat batuk dan flu, obat antiseptik seperti paracetamol, krim atau gel lidah buaya jika kulit terbakar sinar matahari, korek api, senter kecil, pisau lipat kecil, catatan berisi nomor-nomor telepon yang penting, kantong plastik bening yang dapat digunakan kembali, masker kantong RP buat nafas buatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi pertama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di rumah atau bepergian kita hendaknya menyediakan P3K dan obat-obatan yang kalau apalagi kita bepergian dan itu kita bepergian ke alam bebas, yang perlu kita siapkan ialah yang harus ada di kotak P3K itu yaitu kain kasa steril, cairan atau gel antiseptik, peniti, termometer, piset, gunting, plester luka, obat-obatan pribadi seperti kita mempunyai penyakit jantung atau sesak nafas itu kan biasanya ada yang disemprot ya bawa itu, tergantung Anda memiliki penyakit apa seperti itu. Terus yaitu obat-obatan mah, diare, dan alergi, obat batuk dan flu, obat antiseptik seperti paracetamol, krim atau gel lidah buaya jika kulit terbakar sinar matahari, korek api, senter kecil, pisau lipat kecil, catatan berisi nomor-nomor telepon yang penting, kantong plastik bening yang dapat digunakan kembali, masker kantong RP buat nafas buatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi pertama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.